Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Inike Dwi Rahmi. Dan saya sendiri Rieni Yuspita Saragi. Oke guys, kami dari Pemberdayaan Perempuan ingin mengadakan sosialisasi terkait dengan kesehatan reproduksi pada remaja dengan sasaran yang pertama ada remaja perempuan, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat terakhir ada tenaga pendidik dan kesehatan. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenai konsep kesehatan reproduksi. Yaitu, kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Setiap orang harus mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan apapun, kapan dan berapa sering untuk memiliki keturunan. Setiap orang berhak dalam mengatur jumlah keluarganya, termasuk memperoleh penjelasan yang lengkap tentang cara-cara kontrasepsi sehingga dapat memilih cara yang tepat. Materi selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai anatomi tubuh. Anatomi tubuh adalah studi tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari berbagai sistem organ yang bekerja bersama-sama untuk menjaga kehidupan. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam anatomi tubuh. Yang pertama, ada sistem skeletal. Sistem ini terdiri dari tulang dan sendi yang memberi kerangka tubuh yang mendukung tubuh. Yang kedua, ada sistem muskular. Sistem muskular ini terdiri dari otot-otot yang memungkinkan gerakan tubuh, yang mana otot-otot ini bekerja dengan cara berkontraksi dan memperpendek untuk menghasilkan gerakan. Selanjutnya, dari sistem anatomi ini ada sistem kardiovaskular. Sistem ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh dan mengangkut limbah-limbah metabolik. Selanjutnya ada sistem pernapasan. Sistem ini terdiri dari paru-paru dan saluran pernapasan yang memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di antara tubuh dan udara. Yang kelima, ada sistem pencernaan. Sistem ini terdiri dari mulut, lambung, usus, dan organ-organ lain yang membantu mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Yang keenam, ada sistem saraf. Sistem ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, saraf, dan reseptor sensorik yang mengatur fungsi tubuh dan merespon rangsangan eksternal. Yang ketujuh, ada sistem endokrin. Sistem ini terdiri dari kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Sistem ini terdiri dari organ-organ reproduksi yang memungkinkan reproduksi manusia. Studi anatomi tubuh penting untuk memahami bagaimana tubuh bekerja dan bagaimana kita dapat merawat agar tetap sehat. Anatomi juga merupakan dasar bagi profesi medis seperti dokter, perawat, dan ahli terapi fisik. Materi berikutnya yaitu mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses alami yang terjadi pada tubuh wanita setiap bulan. Siklus ini dimulai dengan menstruasi, yaitu pengeluaran darah dan jaringan dari rahim melalui vagina. Menstruasi biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Setelah menstruasi, tubuh wanita memasuki fase folikel, di mana ovarium mulai mempersiapkan sel telur untuk dibuahi. Selama fase ini, lapisan rahim juga mulai tumbuh kembali. Kemudian terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari salah satu ovarium. Sel telur ini kemudian bergerak ke saluran tuba Fallopi dan siap untuk dibuahi oleh sperma. Selanjutnya ada kontrasepsi. Kontrasepsi adalah berbagai metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan.
Metode ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu kontrasepsi hormonal. Di dalam kontrasepsi hormonal ini terdapat bagian yaitu pil kontrasepsi. Pil kontrasepsi adalah tablet hormonal yang mengandung estrogen dan progestin untuk menghambat ovulasi. Selanjutnya ada implan dan suntikan. Implan dan suntikan adalah penggunaan hormonal melalui implan di bawah kulit atau suntikan periodik. Kategori kedua adalah kontrasepsi bukan hormonal. Di dalamnya terdapat yang pertama ada kondom. Kondom adalah penghalang fisik yang melibatkan penggunaan pelindung tipis untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina. Diafragma dan cup adalah alat penghalang yang ditetapkan di dalam vagina sebelum berhubungan sosial. Kategori ketiga yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Di dalam alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ini terdapat bagian yaitu spiral, perangkat yang ditempatkan di dalam rahim untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur atau mencegah implantasi telur yang telah dibuahi. Selanjutnya ada sterilisasi. Di dalam sterilisasi ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama, vasektomi pada pria, yaitu prosedur bedah yang mencegah pelepasan sperma. Yang kedua ada ligasi tuba pada wanita, yaitu prosedur bedah yang memotong atau memikat saluran tuba untuk mencegah perjalanan sel telur. Oke semuanya, sekarang kita beralih pada kehamilan remaja. Kehamilan remaja adalah kondisi di mana seorang perempuan yang berusia di bawah 20 tahun mengandung. Hal ini dapat memiliki dampak besar pada kesehatan fisik dan emosional perempuan tersebut, serta membawa konsekuensi sosial dan ekonomi. Beberapa faktor penyebab kehamilan remaja meliputi kurangnya pendidikan seksual, akses terbatas terhadap kontrasepsi, tekanan sosial, dan kurangnya dukungan keluarga. Kehamilan remaja juga dapat meningkatkan resiko komplikasi kesehatan ibu dan bayi, serta meningkatkan resiko kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial. Penanggulangan kehamilan remaja melibatkan upaya pendidikan seksual yang komprehensif, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan sosial untuk remaja yang sedang menghadapi situasi. Oke semuanya, setelah kita mendengar semua paparan materi yang telah disampaikan, kita sebagai remaja harus bisa menjaga kesehatan reproduksi, karena menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting bagi para remaja, terutama bagi remaja putri, karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang, khususnya pada remaja putri. Pengetahuan masalah reproduksi juga tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, tetapi juga bagi remaja laki-laki juga harus mengetahui dan mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat, agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah yang merugikan bagi remaja. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends